Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammad Tohsin Tamrin Jakarta dengan bangga mempersembahkan hasil proyek pembelajaran kami yang berjudul Pengelolaan Disiplin di PT Bahana Samudra Kreasindo. Sebelum masuk ke inti materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Halo, saya Muhammad Oktavio Ramadan, bertugas sebagai narator utama dalam video ini. Saya Ahmad Syahabudin Latif yang bertugas untuk membuat skrip analisis proyek. Saya Santi Uswatu Hasanah yang bertugas untuk pengolahan dan wawancara. Saya Muhammad Nur Komaruzaman yang membuat visual dan desain presentasi. Saya Dea Farah Mahera yang bertanggung jawab dalam editing PowerPoint. Saya Hesti Andriani yang bertugas untuk menyusun skrip video. Dan saya, Eva Noviani, bertugas sebagai narator kedua dan bertanggung jawab dalam editing video ini. Kami adalah kombinasi kerja tim yang solid yang siap mengajak Anda menyelami lebih dalam bagaimana disiplin kerja dikelola secara strategis. PT Bahana Samudra Kreasindo adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan sejak tahun 2008 dan berlokasi di Jakarta Pusat. Perusahaan ini bergerak di berbagai bidang usaha seperti konveksi, percetakan, souvenir, advertising, komputer, akses kontrol, perangkat lunak dan keras perkantoran, serta furnitur kantor. Dengan didukung teknologi terkini dan mesin cetak modern, offset atau digital, PT Bahana Samudra Kreasindo berkomitmen menyediakan layanan terbaik yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan klien. Dalam menjalankan usaha, PT Bahana Kreasindo membangun jaringan kerja sama dengan dealer dan reseller di berbagai kota besar di Indonesia. Selain itu, perusahaan juga dipercaya oleh berbagai klien berskala nasional dan internasional, termasuk Google, YouTube, Tokopedia, Indofood, Astra Daihatsu, SK2, dan Pertamina, serta instansi pemerintahan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kesehatan RI, atau bisa dibilang Republik Indonesia. Dengan tenaga kerja profesional yang telah mendapatkan pelatihan di dalam dan di luar negeri, serta legalitas perusahaan yang lengkap, PT Bahana Samudra Kreasindo menjalin kemitraan bisnis yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Profil lengkap PT Bahana Samudra Kreasindo dapat diakses melalui link berikut ya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan umum. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, disiplin kerja merupakan faktor penting dalam menjaga kelancaran operasional, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, serta memastikan bahwa setiap karyawan bertindak sesuai aturan dan nilai-nilai perusahaan. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana PT Bahana Samudra Kreasindo mengelola disiplin kerja karyawan secara strategis dan sistematis. Tujuan kegiatan ini mencakup aspek umum sebagai berikut. Ada 5 nih. Yang pertama, menjaga ketertiban dan keaturan kerja agar aktivitas operasional berjalan lancar. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang produktif, aman, dan kondusif. Yang ketiga, menegakkan aturan perusahaan demi keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh karyawan. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang kelimanya, membangun budaya kerja yang bertanggung jawab dan profesional. PT Bahana Samudra Kreasindo juga memiliki sejumlah tujuan khusus dalam pengolahan disiplin kerja yang lebih operasional dan terarah. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan disiplin dapat diterapkan secara efektif, adil, dan berdampak positif terhadap perilaku kerja karyawan. Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, mencegah terjadinya pelanggaran disiplin kerja dengan memberikan pedoman yang jelas. Yang kedua, memberikan pembinaan dan menegakkan sanksi secara bertahap agar karyawan dapat memperbaiki perilaku. Yang ketiga, menjamin perilaku yang adil terhadap setiap pelanggaran berdasarkan fakta dan bukti objektif. Yang keempat, melindungi kepentingan perusahaan dari kerugian akibat tindakan indisipliner. Yang kelima, memotivasi karyawan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab.
jawab dan rasa memiliki. Nah, dalam pelaksanaan proyek ini, kami memilih metode yang paling relevan, yaitu dimulai dari mempersiapkan daftar pertanyaan yang relevan, kemudian menentukan narasumber yang berkompeten dan mengetahui informasi terkait, lalu menjadwalkan wawancara dengan waktu dan tempat yang disepakati kedua belah pihak. Setelah itu, kami melaksanakan wawancara secara langsung dengan suasana kondusif agar narasumber dapat menjawab dengan jujur, lalu mencatat dan merekam hasil wawancara untuk dianalisis lebih lanjut, dan yang terakhir, menganalisis data hasil wawancara untuk memperoleh kesimpulan terkait efektivitas pengelolaan disiplin karyawan. Dari hasil wawancara, kami memperoleh informasi penting terkait bagaimana perusahaan menerapkan budaya disiplin kerja. Nah, yang di bawah ini diperoleh beberapa informasi seperti berikut. Yang pertama, ada penerapan aturan kerja yang jelas dan tertulis. Nah, contohnya seperti yang di samping. Yang kedua, ada promosi budaya disiplin melalui pelatihan rutin. Ini bisa dilihat di samping ya. Dan yang ketiga, ada penanganan pelanggaran dilakukan secara bertahap. Lalu, ada jenis pelanggaran yang umum terjadi, seperti datang terlambat, absen tanpa keterangan, perilaku tidak sopan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada dasar penjatuhan sanksi, salah satunya seperti tingkat dan dampak pelanggaran. Lalu, ada prosedur dan kebijakan disiplin. Nah, ini terdapat peraturan perusahaan, sistem SP, dan lain sebagainya. Lalu, ada keadilan dalam penerapan disiplin. Aturannya disampaikan secara terbuka dan berlaku untuk semua karyawan tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir, ada pengawasan dan evaluasi. Nah, salah satunya dilakukan melalui atasan langsung atau evaluasi kinerja, audit internal, dan sistem absensi, dan lain sebagainya. Nah, jadi gitu ya, terkait bagaimana perusahaan atau PT Bahana Samudra Kreasindo menerapkan budaya disiplin kerja. Nah, dari hasil tersebut, kami melakukan analisis mendalam. Kami menemukan 5 elemen utama dalam sistem disiplin yang diterapkan. Aturan jelas dan tertulis. Kita jelaskan, apa itu aturan jelas dan tertulis? Jadi, perusahaan memiliki peraturan kerja, SOP, buku pedoman, dan kontrak yang mendukung kejelasan hak dan kewajiban. Nah, sekarang masuk ke prosedur tegas dan tekstur. Apa itu prosedur tegas dan tekstur? Aku jelaskan. Jadi, terhadap sistem peringatan mencegah SP1 sampai SP3 dan prosedur investigasi yang adil. Nah, sekarang masuk ke pengawasan dan evaluasi rutin. Monitoring dilakukan untuk visor, penilaian kerja, absensi, atau audit internal. Nah, sekarang masuk ke budaya disiplin didukung sosialisasi. Apa itu budaya disiplin didukung sosialisasi? Jadi, adanya pelatihan rutin membantu menanamkan budaya disiplin. Nah, jadi secara keseluruhan, sistem pengolahan disiplin karyawan di PT Bahana Samudra Kreasindo telah memiliki fondasi yang kuat, mulai dari regulasi tertulis, prosedur penanganan pelanggaran, hingga mekanisme pengawasan. Namun, agar implementasinya lebih optimal, perusahaan perlu meningkatkan konsistensi penerapan, pemahaman teknologi untuk monitoring, serta pendekatan motivasi dan reporting agar karyawan lebih terdorong untuk bersikap disiplin berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Nah, kesimpulannya, PT Bahana Samudra Kreasindo telah memiliki sistem pengolahan disiplin yang kuat dan berstruktur. Temuan kami memberikan dampak nyata bagi perusahaan dan para karyawan. Saya akan menyebutkan bagian yang pertama, yaitu dampak nyata terhadap manajemen. Nah, di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama, ada peraturan, SOP, dan buku pedoman membuat posisi perusahaan kuat dalam menghadapi perselisihan tenaga kerja, karena perusahaan punya bukti aturan yang sudah disosialisasikan. Selanjutnya, penerapan peringatan bertahap berfungsi sebagai kontrol perilaku agar karyawan sadar konsekuensi tindakan mereka. Dan yang terakhir, dengan prosedur investigasi yang adil, risiko karyawan merasa diperlakukan tidak adil dapat diminimalisir. Nah, sekarang yang kedua, terhadap karyawan. Ada 3 poin juga. Pertama, karyawan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajibannya di lingkungan kerja yang mendorong rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, ketegasan dan kejelasan sanksi membuat
membuat karyawan lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga dapat menekan angka pelanggaran disiplin. Dan yang terakhir, sistem evaluasi dan monitoring yang rutin memberikan dorongan bagi karyawan untuk mempertahankan kinerja terbaik, guna menghindari konsekuensi negatif seperti penundaan promosi atau pembatasan insentif. Hasil proyek menunjukkan bahwa pengelolaan disiplin karyawan yang terstruktur membantu menciptakan lingkungan kerja yang tertib, adil, dan produktif. Tetapi tetap perlu didukung komitmen manajemen, sosialisasi berkelanjutan, dan teknologi pendukung agar penerapannya konsisten dan transparan. Dan sampailah kita di bagian akhir, yaitu sesi dokumentasi. Berikut adalah dokumentasi hasil wawancara dan diskusi kami. Demikianlah hasil proyek kami. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru mengenai pentingnya pengolahan disiplin dalam dunia kerja. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.